Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Binandi dalam video serial manajemen inovasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manajemen perubahan. Sebagai lanjutan dari manajemen dan bisnis dari materi yang sebelumnya. Baik. Pertama, tentang definisi. Ada beberapa definisi tentang manajemen perubahan ini. Yang pertama, didefinisikan manajemen perubahan adalah sebagai pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim, maupun organisasi untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang tentunya lebih baik. Definisi berikutnya, manajemen perubahan itu adalah pendekatan untuk merencanakan, membuat desain, menerapkan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan dalam proses bisnis dan pekerjaan. Definisi berikutnya, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga didefinisikan sebagai satu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan. Yang terakhir, manajemen perubahan didefinisikan sebagai pendekatan yang sistematis yang berkenaan dengan perubahan baik dari perspektif individu maupun organisasi. Mengapa organisasi perlu melakukan perubahan? Itu karena lingkungan organisasi yang terus-menerus mengalami perubahan. Sehingga organisasi perlu mengantisipasi perubahan dari lingkungan itu dengan juga ikut berubah. Nah, yang perlu diantisipasi dari perubahan adalah pertama, munculnya resistensi baik dari individual, kelompok, bahkan dari organisasinya sendiri, karena ingin mempertahankan kemapanan yang telah memberikan keuntungan dan manfaat di masa lalu. Berikutnya yang perlu diantisipasi adalah lingkungan bisnis, di mana organisasi beroperasi yang selalu bergolak menuju perubahan untuk semakin sering terjadi dan semakin kompleks dan ekstensif. Yang tidak kalah pentingnya yang perlu diantisipasi adalah perubahan harus menggunakan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Apa faktor yang mendorong perubahan? Itu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal, yang mempengaruhi adalah, yang menjadi pendorong adalah karakteristik demografis, kemudian teknologi, perubahan pasar, dan sosial politik. Sementara di faktor internal, yang mendorong perubahan adalah strategi organisasi, munculnya peralatan baru, dan sikap dari para karyawan. Adapun tujuan dan sasaran dari manajemen perubahan adalah, pertama, tujuannya mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan atau memperbaiki kinerja organisasi. Yang kedua, tujuannya adalah mengupayakan perubahan perilaku atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal. Dan tujuan yang ketiga adalah memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Dalam hal ini dia mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sementara yang jadi sasaran adalah perubahan individu, perubahan organisasi, dan perubahan kemampuan perusahaan. Beberapa model perubahan yang dikenal adalah pertama, three-step model by Kurt Lewin.
Kurt Lewin ini menerapkan 3 tahapan model. Yang pertama adalah unfreezing, kemudian movement dan defreezing. Sementara Tyagi transition management modelnya, yaitu suatu proses yang secara sistematis berisi perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi perubahan. Sementara Conner mengemukakan tentang dinamika perubahan manusia yang mempunyai struktur tertentu dengan resiliensi sebagai pola sentral. Respon terhadap perubahan. Yang pertama, respon negatif berupa stabilitas, kemudian immobilization, yaitu tidak bergerak, denial atau penolakan, kemudian anger, kemarahan, bargaining, perundingan, depression atau tertekan, testing, pengujian, dan acceptance. Yang terakhir adalah penerimaan. Sementara dari sisi respon positif, pertama uninformed optimism, jadi diam-diam merasa optimis. Kemudian informed pesimisme, jadi dimunculkan pesimismenya. Berikutnya adalah helpful realism, mulai tumbuh kesadaran bahwa perubahan merupakan realitas yang harus dihadapi. Berikutnya informed optimism, yaitu keberanian untuk menyatakan optimismenya. Dan yang terakhir adalah completion, kesediaan untuk turut serta dalam proses perubahan. Tentang tipologi perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky, itu ada yang disebut dengan adaptive change, di mana perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya, biaya dan ketidakpastiannya. Ini cenderung untuk meniru unit lain. Tipe berikutnya adalah innovative change. Di sini mulai diperkenalkan praktek baru pada organisasi. Ada modifikasi cara kerja, ketidakbiasaan dapat menjadikan ketakutan. Dan terakhir adalah radically innovative. Jadi betul-betul ini merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan dan cenderung paling menakutkan terhadap tingkat kepercayaan sehingga menyebabkan resistensi yang lumayan tinggi. Terhadap perubahan itu sendiri dimungkinkan adanya resistensi. Pertama, resistensi perubahan individu. Muncul dalam bentuk ketidakamanan ekonomi, kemudian adanya ketakutan atas hal-hal yang tidak diketahui, ancaman terhadap hubungan sosial, kebiasaan, kemudian kegagalan mengenal kebutuhan diri untuk berubah. Sementara secara organisasi, resistensinya berupa kelambanan struktur, kelambanan kelompok kerja, tantangan terhadap keseimbangan kekuatan yang ada, dan usaha perubahan sebelumnya yang tidak berhasil. Menurut Kreitner dan Kinnicky ada beberapa tingkatan resistensi. Dimulai dari acceptance, penerimaan, dengan kesediaan untuk menerima perubahan. Ada juga indifference atau tidak acuh. Ini sikap tidak acuh yang ditunjukkan dengan sikap apatis. Jadi hilang minat terhadap pekerjaan, hanya bekerja jika diperintah. Ada juga passive resistance. Tingkat berikutnya, tidak mau belajar, melakukan protes, melakukan sedikit mungkin. Dan terakhir, active resistance, yaitu melakukan pekerjaan lebih lambat, memperpanjang istirahat, meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, dan sengaja melakukan sabotase. Itu yang tingkatan yang paling parah. Nah, bagaimana taktik menghadapi resistensi ini? Disarankan kepada para agen perubahan untuk meningkatkan pendidikan dan komunikasi. Berikutnya, meningkatkan partisipasi, meningkatkan fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan pemilihan, dan paksaan atau kekerasan. Demikianlah paparan mengenai manajemen perubahan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa bermanfaat untuk sobat semua. Sampai jumpa lagi di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.